Guys, ini penting untuk para pemula, ini tidak main-main. Langkah Anda kalau freezer kesongkel kemudian dicolokin terus menerus, ini saya sengaja nih angkat dan saya bawa pulang. Ini akan saya bikin konten supaya Anda tahu ini langkah-langkah pertamanya. Ini saya kan kasih tahu ini memang sudah di servis saya dulu, sudah lama, kemudian kesongkel lagi, itu kesongkel lagi, ini beda tempat, kemudian orangnya suruh ditambal, akhirnya saya bawa kemudian untuk konten. Bukti-bukti seperti ini yang bikin Anda bisa kena tipu. Ini kalau dilanjutin hanya tambal lem, tidak di flashing, bakalan mati nih mesin. Yang saya kasih tahu ini satu, ini keluar air, sudah saya potong ini. Oke. Langkahnya sudah saya potong tentunya ini. Sudah saya turunin, kemudian saya akan flashing. Jadi kalau seperti ini sudah pasti banyak air, Anda potong dan flashing dulu ini. Ini ntar ada langkah berikutnya karena ini akan berbahaya ini. Saya menggunakan kompresor setengah PK ini. Sudah saya masukin ini setrumnya dan saya akan flashing. Kalau seperti ini ciri-ciri begitu kena songkel dicolokin lamanya minta ampun ini. Oke. Jadi ini luar biasa ini. Sampai kayak gitu, guys. Ini luar biasa ini. Ini harus sampai bersih. Kalau Anda flashing seperti ini Anda sampai bersih ini. Ini padahal akan berlanjut ini. Apalagi yang saya pegang, ini Anda ikutin supaya Anda langkah-langkahnya tidak kena tipu lagi nih. Sudah saya flashing seperti ini, tunggu sampai bersih ini. Ini kan luar biasa tuh. Ini memang gila ya. Saya dorong ini. Kemudian saya punya bukti lagi nih satu. Saya sudah potong filternya, kemudian saya ini air ini isinya. Jadi ini bisa dipastikan ini kondensornya juga banyak air. Jadi ini termasuk runyam kalau seperti ini semuanya harus dipegang ini. Oke. Sudah saya buktikan ini banyak air ini. Kesongkel kemudian dihidupin terus. Sudah pasti akan di flashing di kondensor bodinya. Airnya luar biasa ini. Jadi ini konten-konten seperti ini kemungkinan tidak ada yang unggah. Karena ini konten termasuk sulit, termasuk rumit ini. Jadi orang konten ini hanya ngisi freon yang gampang, sama ganti overload. Oke. Kalau ini sudah termasuk rumit, kemudian ketelitiannya atau sudah pernah berulang-ulang garap yang seperti ini nih. Jadi saya kasih tahu aja ini. Konten ini memang harus yang pernah menggarap seperti ini. Ini ciri kedua nih yang di luar evap sampai seperti ini, guys. Tuh masih ngalir. Luar biasa ini. Tentu akan saya balik anginnya. Air semua itu. Kalau Anda sudah flashing seperti ini sampai bersih, ini bahasanya saya bilang sampai bersih ya, walaupun ini konten hanya untuk acuhan, tapi sampai bersih baru Anda las platinum.
langkah kedua ini sudah pasti saya akan angin ini saya akan ke kondensor ini, menuju kondensor ini. Saya akan tuh, ini air semua lagi nih. Ini langkah kedua sudah seperti ini guys. Ini memang konten sengaja saya bawa supaya Anda tahu kalau mengerjakan kulkas ini tidak dianggap gampang atau gampang semua. Jadi kerjaan kulkas ini ada yang sulit sekali, teliti sekali, kemudian ekstrim sekali, artinya resikonya tinggi, resiko kompresor mati atau komplainan. Kalau konten ngisi freon ini atau ganti overload PTC sih gampang, selamat saja tahu tuh. Ini Anda kuras sampai bersih guys. Jadi ini saya untuk acuhan, bukan untuk konten yang sampai habis, karena ini sudah pasti waktunya lama sekali. Yang jelas ini harus Anda flashing atau kuras sampai habis dengan metil. Kemudian ada lagi langkah ketiga ini. Langkah ketiga ini juga menentukan sekali untuk Anda. Jangan main-main ini dengan sebuah kulkas kalau seperti ini. Ini sudah tidak boleh main-main ini. Ini kompresor akan saya tuang, ini langkah ketiganya. Supaya ini memang tidak main-main ini. Saya sudah potong kompresornya. Ya, saya coba tuang. Artinya ini isinya apa? Air atau oli? Ini menentukan ini. Ini air guys, luar biasa lagi ini. Sudah pasti kalau di kondensor di Eva banyak air, ini sudah pasti isinya air ini. Jadi dalam sebuah kulkas ini, bocor main tambal isi freon itu mudah. Tapi kalau yang seperti ini Anda nggak teliti, habis Anda ini. Tuh, olinya sampai kayak gini, bahkan air ini campur. Jadi ini harus di flashing lagi dengan sebuah kompresor. Ini luar biasa lagi nih. Ini menentukan saya bahwa ini akan sukses atau tidak. Yang jelas ini konten tidak sampai mengisi freon karena ini terlalu lama. Jadi saya flashingnya aja belum, tapi yang jelas saya kasih tahu langkah-langkahnya ini supaya Anda tahu. Oli saja sampai kayak gini, campur air. Artinya kalau seperti ini sudah pasti ini di 100% kalau Anda tambal tidak di flashing evap kondensor dan tidak dituang kompresornya, sudah pasti hitungannya hari bukan minggu. Kompresor gancet. Tuh. Oli sudah sampai campur air seperti ini. Oke. Ini luar biasa ini untuk Anda, untuk pengalaman Anda ini. Pengalaman saya kasih tahu kepada Anda supaya Anda tidak kena tipu. Jadi sebelum Anda menggarap kulkas seperti ini, saya kasih langkah-langkahnya supaya Anda tidak kena tipu ntar kompresornya gancet. Saya akan coba tuang lagi nih. Ini ntar langkahnya ini di flashing lagi nih. Ya ampun. Oke, Anda tahu seperti inilah di dunia sebuah kulkas. Jadi Anda jangan anggap gampangin garap sebuah kulkas kalau memang sampai seperti ini. Jadi tidak hanya ngisi freon atau ngelas dan lain-lain. Ini kalau Anda dapat garapan seperti ini Anda harus ekstra teliti supaya Anda tidak kena tipu. Misalkan Anda tidak tuang kompresor,
Yang jelas ciri-ciri nih, kalau air ini sudah sampai filter, dipotong kemudian ada air, ini tandanya air ini sudah masuk ke kompresor guys. Artinya ini sudah ditarik keluar masuk, putar ini. Saya akan coba kuras kompresor. Jadi ini untuk gambaran, bukan untuk konten. Jadi ini lama kerjaan, jadi saya hanya untuk sebuah gambaran saja ini. Saya masukin selang ini. Saya masukin selang. Untuk isepnya ini, isep 2 ini. Oke. Isep ini 2, Anda masukin kompresor angin. Tuh. Luar biasa nih, air semua ini. Ini dari pistonnya saja sudah air ini keluar. Air ini dari piston ini, press. Air semua ini. Kalau Anda main tambal tinggal pergi, besoknya pasti Anda suruh pulang kembali lagi. Air semua guys. Jadi kalau yang seperti ini Anda sudah pasti tahu ciri-cirinya. Satu, filter sudah kemasukan air. Kemudian ini udah ketahuan tuh, shave up tuh. Ini hanya untuk ilustrasi karena ini lama, jadi saya hanya untuk konten dan acuhan. Kemudian Anda langkah kedua, Anda filter itu untuk acuhan. Kalau sudah ada air berarti kompresor sudah kemasukan air. Kemudian Anda tuang dan flushing untuk kompresor. Ini sebenarnya kerjaan bukannya ekstrim ini. Kerjaan bikin puyeng guys, karena ini harus semuanya nih dibersihin. Jadi ini kalau yang orang mau cari duit, ini harus dibersihin dulu. Kalau nggak dibersihin dulu, besok balik lagi dan duitnya dikembaliin guys. Siang guys.